saya tuh khawatir banget dengan yang namanya Kang Deddy karena dia selalu dipantau, ya dipantau. Begitu juga dengan Widya, sudah mulai dipantau ya. Jadi kalian hati-hati, Kang Deddy terutama jaga-jaga diri Kang. Berkas-berkas Kang Deddy juga jangan sampai Kang Deddy sendiri yang pegang ya. Jadi ada orang khusus yang rahasia memegang orang tersebut, kemudian bagi Pak RT yang dibawa Kang Deddy itu harus dikawal benar-benar ya. Ini ada unsur, menurut saya ini ada unsur nanti untuk mengalahkan Kang Deddy di pengadilan ya. Kemudian agar kenapa ya orang-orang tersebut cepat menutup. Jadi wajarlah kemarin ada pengacara yang lempem tentang kasus ini, kemudian dia mengarahkan Kang Deddy, Widya itu tidak bisa katanya menyelesaikan ini. Ya betul, karena apa? Karena ada strategi baru. Sidang pertama ada ditunda. Ya, sidang pertama ada ditunda. Kemudian ada pertemuan Nyonya Besar dengan seseorang, dengan jenderal juga ya. Itu ya. Jadi menurut saya penyusunan terbaru ini akan membahayakan Kang Deddy ya, itu satu. Kedua lagi tadi ya kan udah dimulai strategi yang berikut ya kan, udah mulai otopsi ulang, kemudian dinyatakan itu perselingkuhan apa namanya, cinta segitiga istilahnya kan situ kan, udah ada kan terangannya tadi. Nah jadi kekhawatiran saya hanya Kang Deddy aja. Bukti Ibtu Rudiana terlibat di kasus Vina Cirebon terkuak. Dia munculkan 11 pelaku sebelum polisi. Meski Propam dan Irwasum Polri menyatakan Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran di kasus Vina Cirebon, bukti baru terungkap. Bukti keterlibatan Ibtu Rudiana dalam penanganan kasus Vina Cirebon itu dibongkar Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan. Dikatakan Tony RM, keterlibatan Ibtu Rudiana terungkap dari berita acara pemeriksaan atau BAP yang dilakukan penyidik Polres Cirebon pada tahun 2016 silam. Dijelaskan Tony, menurut kesaksian Ibtu Rudiana di BAP maupun kesaksian di pengadilan, saat kejadian tewasnya Vina dan Eki anaknya, dia sedang berada di rumah. Saat itu Ibtu Rudiana mendapat telepon dari Aibtu Sulaiman menanyakan nama anaknya. Setelah dijawab anaknya bernama Muhammad Rizky, Ibtu Rudiana mendapat kabar kalau anaknya berada di rumah sakit menjadi korban kecelakaan. Setelah dari rumah sakit, Ibtu Rudiana mengecek ke Polsek Talun dan mendapati kejanggalan di motornya yang tidak hancur meski disebut kecelakaan. Akhirnya pada 31 Agustus 2016, Ibtu Rudiana mendatangi tempat kejadian dan bertemu dengan saksi Aib dan Dede. Aib bersaksi kalau malam kejadian ada keributan kejar-kejaran motor di depan SMP 11 Perjuangan. Sekitar pukul 24.00, Aib menelpon ke Ibtu Rudiana mengabarkan jika anak-anak yang suka ribut-ribut bawa motor sedang berkumpul. Dan saat itu jugalah mereka diamankan oleh Ibtu Rudiana. Dimungkinkan saat itu Ibtu Rudiana langsung mengintegrasi mereka mulai pukul 24.00 hingga pukul 18.30 esok harinya. Hal ini terungkap karena dalam BAP halaman 11, Ibtu Rudiana langsung menyebut bahwa ada 11 pelaku, yakni Eko Ramadhani, Supriyanto, Hadi Saputra, Eka alias Tiwul, Sudirman Andika Andi, Dani, Peggy alias Perong, Jaya dan Saka Tatal. Padahal dia melaporkan kejadian itu pada pukul 16.30 atau 18 jam setelah dia menangkap mereka. Artinya, Ibtu Rudiana sudah memeriksa duluan sebelum melapor ke polisi. Pada jam 18.30 dia lapor. Jadi jam 24.00 sampai 18.30 ada waktu cukup untuk integrasi, tegas Tony. Jadi, Rudiana sebagai korban pertama kali sudah memunculkan nama 11 pelaku. Padahal dia berada di rumah. Tahunya juga dari Aibtu Sulaiman. Kemudian dia menangkap dari informasi Aib. Pertanyaan saya,
Aep ada di lokasi kah? Tahukah? Jangan-jangan Aep terlibat? Lihat saja nanti, seru Tony. Karena itu, Tony mengaku heran dengan pernyataan Kadif Humas Polri yang mengumumkan hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum kalau Ibtu Rudiana tidak ada pelanggaran. Di sini diakui sampai memunculkan 11 pelaku, padahal dia tidak tahu, tidak mendengar, tidak mengalami, tidak melihat sendiri seperti kriteria saksi. Dari mana kami melihat ini amburadul, tegas Tony. Di bagian lain, ex-Kabariskim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duarji, terlibat debat sengit dengan Elja Syarif